Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadi bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adalan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayyudha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sahabat-sahabatku jamaah kajian PT Sahdinalen yang berbahagia, alhamdulillah di sore yang penuh berkah ini kembali kita dapat duduk bersama-sama bertolabul ilmi dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Apa bahasa Arabnya lama tidak bertemu? Lamma ta'zumfa gitu ya. Itu lama tidak bertemu. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali. Dan ini merupakan momen yang luar biasa ya, yang Allah berikan kepada orang-orang yang spesial. Karena ini juga merupakan bulan berkah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, artinya mendekati detik-detik insyaallah menyambut datangnya bulan Ramadan. Nanti di kajian berikutnya insyaallah tema kita udah ganti lagi mengenai tentang istiqbalur Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan untuk kajian kali ini kita masih di poin yang sama, di sesi ketiga dari kajian tentang dosa-dosa viral yang di kalangan para wanita. Kemarin kita pelajari yang pertama adalah merubah fisik ya, nggak boleh, hukumnya haram. Dan itu tentu Ustadz udah detailkan poin per poin. Tentu Ustadz tidak akan mengulangi lagi, tetapi itu tadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Merubah fisik tubuh wanita itu udah, itu ciptaan Tuhan, nggak usah diotak-atik lagi ya. Kemudian yang kedua adalah pernikahan sejenis atau yang disebut dengan LGBT, lesbians, gay, bisexual, and transgender. Empat-empatnya adalah penyakit kelainannya, di mana laki doyan laki itu, padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya Hendra, jangan tersinggung ya, ini sekedar contoh aja. Jadi teman-teman yang berbahagia itu LGBT, perempuan doyan perempuan, laki doyan laki ya. Bahkan kalau kita lihat udah mulai di up di medsos itu ya, selevel kayak Deddy Corbuzier yang followersnya atau subscribersnya bisa mencapai angka 20 juta. Itu meng-up ya, kayak apa namanya, siapa itu, adalah salah satu tokoh LGBT yang membanggakan diri punya suami orang Jerman ya. Saya nggak mau sebut namanya, nanti takutnya kalian follow akun dia ya, inisialnya Ragil. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu yang kedua, naudzubillah ya. Kemudian yang ketiga kemarin wanita Ja'zariyah, wanita yang sombong ya. Jadi memang kebanyakan biasa di situ. Kenapa perempuan lebih berpotensi sombong dari laki-laki? Laki-laki itu kan mengalami proses ya, kalau dia kaya itu dia tahu pahitnya gitu. Kalau perempuan kan enggak, asal kalian nikah sama orang kaya ya kalian disebut nyonya kaya. Kalau mau jadi bu guru gampang, nikah aja dengan pak guru, pasti dipanggil bu guru. Laki-laki pengen jadi wali kota berjuang, ibu pengen jadi bu wali kota, cukup menikah dengan pak wali kota. Ya kan, pengen jadi ustadz susah, kalian kalau jadi ustadzah cukup nikah dengan, baik, terima kasih ya. Jadi teman-teman iya, saya sudah menikah, tapi masih ada lowongan. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu wanita Ja'zariyah. Kemudian yang keempat, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dengan jargon apa Mbak? Katanya jargonnya
wanita karir atau wanita emansipasi. Loh, Islam itu pro emansipasi, tapi Islam nggak pro terhadap imensi sapi. Tahu imensi sapi? Mensapikan wanita. Ya, wanita laki harus sama. Itu melecehkan perempuan loh sebenarnya loh. Ya iyalah, nggak mungkin sama loh mas. Gimana coba wanita suruh manjat pohon kelapa itu? Nggak cocok lah. Ya, wanita itu sebenarnya cukup duduk di rumah, baring di atas ranjang sambil sisiran, mata kedip-kedip, ya kan? Make upan, lakinya yang cari uang. Gara-gara emansipasi ya jadilah kayak gini-gini. Makanya istri saya itu mau kerja apapun nggak saya izinin gitu ya. Saya bilang nggak. Ini pun ada bisnis kecil-kecilan. Dia ngelola. Saya bilang saya izinkan kamu cuma dalam waktu 1 tahun. Selebih 1 tahun harus bekerja by system. Oh iya, karena perempuan itu udah sebenarnya karir tertinggi wanita itu bukan di kantor, tapi di rumah. Ya, nanti ketika mbak-mbak ini duduk di kursi roda, udah kakinya udah melumpuh, nggak bisa gerak, udah tua. Anak pertamanya izin bu, saya mau pergi ke kantor MUI. Ngapain dek? Ya, ibu sekarang adik udah diangkat jadi ketua Majelis Ulama Indonesia. Izin bu, saya mau ke kantor Pertamina. Kenapa dek? Adik diangkat jadi General Manager Pertamina RO5. Ibu, adik mau izin pamit ke Sadina. Ngapain dek? Adik udah diangkat menjadi Direktur Utama. Ya, PT Sadina Land Indonesia. Sudah bukan Balikpapan lagi, Indonesia. Ya kan? Jadi teman-teman gitu luar biasa. Nah terus Anda duduk gini sambil dalam tetesan air mata. Kemudian kalian berkata dalam hati, ya Allah, walaupun aku mati pada saat ini, aku telah meninggalkan bibit-bibit amal jariah. GM Pertamina yang suka bersedekah, seorang ulama MUI yang suka berdakwah, dan seorang laki-laki yang menjadi pimpinan properti syariah yang mendakwakan jual beli rumah hanya Rp999.000 saja. Ya kan? Ingin punya rumah seharga cicilan motor? Ya kan? Iklannya kan begitu. Kalian udah lupa dengan iklan kalian sendiri. Ya, sampai spanduknya aja membusuk begitu, ya Allah. Diganti pang-pang. Jadi teman-teman, nggak sadar kalian. Dari semua spanduk itu yang paling buruk banget punya kita ya, saya bilang gitu. Harusnya diganti itu ya. Kayak gitu deh kalau balihonya nggak modal dapat endorse. Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, begitu ya teman-teman ya, Masya Allah. Nih karir wanita itu begitu, dan nggak usah neko-neko lah. Jadi perempuan, maka saya jujur aja mbak, saya terbuka dari awal sama istri, saya bilang saya nggak suka perempuan yang pintar cari duit. Saya bilang gitu, susah hidupnya, ditaruh di bawah kolongan dia tahu, ditaruh di selempitan kopiah dia ngerti. Perempuan yang pintar cari duit, jadi kita taruh di mana pun dia tahu. Lah ya pintar cari duit, ya Allah. Jadi teman-teman, iya dia ngerti aja saya sembunyiin di mana. Itu saya nggak suka kayak gitu. Ya, itu susah kita nyimpen uang akhirnya kalau kayak gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu yang keempat. Yang kelima, berpakaian tapi telanjang. Kasiyatun ariyatun, pakai baju tapi telanjang. Gimana gambarannya? Yang kemarin saya jelasin, ada 3 poin ya. Pertama, pakai baju tapi terlalu ketat. Yang kedua, pakai baju tapi terlalu tipis. Atau yang ketiga, pakai baju tapi nggak konsisten. Paham maksudnya? Kadang jilbaban, kadang enggak. Kadang jilbab, kadang enggak. Kadang jilbab, kadang enggak. Itu yang kayak gitu tuh masuk surga Pak Ustaz. Insya Allah lah masuk surga. Kadang surga, kadang neraka. Kadang surga, kadang neraka. Begitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam adalah pembual, banyak berbicara. Ini udah diramal Nabi ya, seakan-akan Nabi itu kayak udah tahu kelakuan wanita zaman now begitu. Jadi nggak usah begayaan kita. Ya subhanallah. Kadang-kadang Masya Allah namanya perempuan ya, kalau udah sombong-sombongan mana mau kalah. Walaupun dia nggak punya tuh dibela-belain. Untuk kelihatan keren walaupun dia utang. Saya bilang, mbak itu punya emas sebagus itu, banyak duit, enggak Pak Ustadz, utang. Astagfirullah mbak. Kamu beli emas ke utang itu? Sekarang Ustadz tanya, emas itu enaknya dilihat apa dijilat?
Emas itu enaknya dilihat apa dijilat? Dilihat. Udah tahu mas enaknya dilihat, ngapain utang? Datang ke toko Merak Pelandasan kalian pelototin dari pagi sampai malam begini. Gratis. Gak bayar apa-apa. Kenapa harus hutang? Kalau emang kenikmatannya hanya cukup dilihat saja. Ya kan? Lagian kalian ngumpulin emas ya banyak-banyak. Kalian sadar enggak? Kalau kalian meninggal dunia, emas itu akan diambil oleh suami. Dibuat untuk ngelamar istri barunya. Ya kan? Loh, cincin yang kalian cintai itu akan dimasukkan ke jari mantan suami Anda. Apa nggak jadi setan penasaran nih? Ya kan? Ya makanya nggak usah lebay. Makanya mas-mas tolong ya pesan Ustadz ya. Jangan pernah panggil mantan itu dengan panggilan mantan. Panggil aja alumni. Siapa tahu bisa reunian sih. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Kemudian yang ketujuh, menolak berhubungan suami istri. Ini kelihatannya remeh, tapi ternyata banyak kasus seperti ini ya. Tapi capek Pak Ustadz, kalaupun capek tetap iyakan. Anda nggak berhak menolak, tapi Anda berhak untuk berdiskusi. Bang, aku capek bang, kata Pak Ustadz tuh kalau capek nggak bagus bang. Nanti besok aja ya kita kodok. Dikodok, kata suaminya, dek, jangankan dikodok, jamak kosor juga nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, nggak boleh ya nolak hubungan itu. Kecuali sakit mbak ya, sakit atau datang bulan. Kalau itu malah Anda wajib menolaknya. Ya iyalah, lagi sakit suami datang, menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro, mata memerah, hidung membesar, gigi bertaring, ya. Udah kayak gitu, mohon maaf, itu wajib mengiyakan. Wajib, makanya di dalam Islam itu perempuan nggak boleh loh puasa sunat tanpa izin seorang suami. Saya digituin tuh ada yang ngomong, ih Pak Ustadz lebay amat sih Islam ini ya. Segitunya, masa minta izin sama suami dulu? Gimana kok lebay? Ini aturan bro, sembarangan aja, ini aturannya emang begitu. Sehingga teman-teman yang berbahagia, ini hati-hati ya. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian kenapa? Karena kalau Anda puasa sunnah, otomatis suami Anda kan nggak bisa melakukan nggak bisa apa Mbak? Apa? Menjiwai dong. Ini banyak bocil-bocil ini. Kalian kok bajunya hitam-hitam? Biasa-biasa putih abu-abu. Oh, beda seragam. Oh alah, Masya Allah ya. Kalau kayak gini kayak pegawai Trans 7 ya. Ya Allah, baik-baiklah. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini juga kayak pegawai transmigrasi ya. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin itu saya ada di Jonggon ya. Di Jonggon Tenggarong. Jadi saya memang udah izin, saya ingat saya cuman kayaknya lupa. Ya nggak apa-apa, namanya manusia itu pasti lupa ya. Cuman nggak separah itu juga lah mestinya. Jadi teman-teman di Jonggon perjalanan itu, tata ditelepon, Ustadz udah di mana? Ai. Aku di Jonggon lah, di Tenggarong, jauh lagi, bukan Tenggarong, dari Tenggarong aja 1 jam. Subhanallah ya. Itu nanti letaknya perkantoran IKN ada di situ semua nanti. Itu ada SPN, ada Makobrimob, macam-macam, luar biasa. Saya datang ke sana tuh ya Allah, itu orang kampung itu emang begitu ya. Nyambutnya itu luar biasa itu. Dia orang kampung, tapi untuk nyambut saya aja dia menyewakan, rela-rela menyewakan mobil Fortuner. Ya kan? Di kampung gitu, makanan apa yang enggak ada. Kepiting, udang, lengkap semuanya. Di tengah kota itu paling jajan-jajan 2000-an. Dimasukkan mika gitu ya. Kalau makan bunyi kresek. Minumnya air putih. Bukan masalah tanah, masalah hati. Tanah kalian tiap hari cair juga. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tadi maksudnya ya. Oke.
Kemudian yang kedelapan, bertingkah seperti orang fasik. Tahu kalian di mana itu? Di TikTok itu. Dulu tuh ada perempuan yang goyang-goyang, megol-megol tuh ada. Perempuan pakai baju seksi. Yang di diskotik tuh banyak. Sekarang nggak pakai hijab. Pakai jilbab, pakai baju muslimah. Bahkan kadang-kadang pakai cadar pula. Ya. Tapi kemudian bergoyang-goyang dengan joget yang memang kelihatannya kayak ringan, tapi erotis. Erotis itu apa sih, Tat? Definisi erotis itu pokoknya menonjolkan organ-organ tubuh yang membuat laki-laki tertarik kepada dia. Ya. Nah, jadi sehingga berangkat dari situ kan kayak nggak masuk akal gitu ngelihat. Dan parah loh, ada anak-anak main TikTok di dalam masjid. Kan ada yang viral-viral tuh. Main TikTok di dalam masjid. Ada bahkan, mohon maaf ya, saya baca beritanya di detik.com kemarin sampai ngelus dada. Pakai hijab tapi live Instagram sambil telanjang dada. Jadi pakai jilbab tapi dadanya dibuka, dipertontonkan auratnya. Ya cari sensitif kan, semakin sensasi itu semakin up. Kalau di medsos kan begitu. Kalau saya mau jadi ustadz viral gampang aja. Saya ceramah enggak pakai baju. Ya. Enggak. Di kalangan kalian enggak ada yang mau ikut kajian. Iya, tapi di medsos pasti makin viral saya. Ya kan? Jadi teman-teman yang berbagi, kalau di medsos tuh apapun yang aneh laku. Makanya orang yang terkenal di media sosial biasanya kalau di kehidupan nyata nggak terlalu terkenal. Iya serius. Kayak Ustadz tadi Hidayat viral di medsos itu bukan karena medsos, beliau memang viral karena beliau udah terkenal. Iya itu yang terkenal. Ustadz Abdul Somad. Beliau bukan karena medsos loh. Beliau terkenalnya tuh karena dibully waktu itu kan di Bali ya. Habis itu beliau ditolak datang ke Singapura. Kasian sekali, beliau sama kayak nasib saya, nggak bisa masuk Singapura karena nggak ada tiket. Jadi teman-teman, kalau tersebut nggak bisa masuk Singapura karena dia deportasi, saya sama nggak bisa masuk Singapura karena belum punya tiket. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, gitu ya jelas ya. Maka teman-teman yang berbahagia, cari popularitas sampai ya kayak tadi itu bertingkah seperti orang fasik, dibela-belain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pelajaran sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu Mbak ya, tadi itu kelakuan dijaga. Ya, kelakuan dijaga. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi wanita muslimah beradab, beretika ya. Beradab memiliki aturan dalam cara berbicara dan lain sebagainya gitu loh Bu. Ya Mbak ya, jangan ngomongnya perempuan pakai hijab, wah apa? Jadi ngelihatnya itu kayak gimana gitu. Ya kayak ilfil rasa lihatnya. Laki-laki kan begitu tuh. Ngelihat cewek cantik, syahdu, kita teduh hati. Pasti panggil Mbak sini Mbak. Abang. Ternyata enggak ada kan. Ya seperti itulah. Baiklah. Soalnya sekarang ini kan susah bedain laki, bedain perempuan. Iya. Yang perempuan tomboy-tomboy, yang laki letoy-letoy. Iya kan? Yang perempuan pakai cincin besi, yang laki pakai cincin emas, kebalik-balik. Yang perempuan naik moge, tahu moge ya? Motor gede, Ninja 700 cc. Itu dehem aja udah jalan duluan motornya. Yang perempuan naik moge gagah, yang laki datang naik Scoopy. Warna pink, gambar Dora. Ada tulisan aku cantik. Apa nggak jijik kita ngelihatnya? Ya, jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah bertato. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pakai tato ya. Ya, mohon maaf saya ngomong gini dan ini memang udah cukup viral sekali loh ya. Ya kan di mana-mana sekarang kan di mana-mana, bahkan anak-anak kecil tuh udah mulai pakai tato loh. Tato. Ya.
Oh, lato-lato. Ya, namanya lato-lato. Ini tato. Yang bagus di tato itu cuman siapa ya? Toilet. Tato. Toto itu yang makan Toto Makassar. Jadi teman-teman, kalau coto itu Mbak, yang kita kalau hai, cekrek gitu kan. Baik teman-teman yang berbahagia. Tuh maksudnya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tato. Ini Ustadz mau lurusin. Kenapa kok dimasukin di sini? Bukannya tato itu kerjaannya laki-laki Pak Ustadz. Sekarang enggak. Tato malah dominan di perempuan. Di mana? Nih namanya sulam alis. Namanya sulam alis. Jadi dulu tuh saya pikir sulam alis itu apa gitu. Saya pikir ada bulu alis di sulamnya di sini, dijahitnya begitu. Pakai mesin jahitan. Saya pikir begitu. Ternyata sulam alis itu alisnya dibersihin. Ini membersihkan alisnya aja udah haram loh ya. Mengerik bulu alisnya nggak boleh, hukumnya names. Names itu hukumnya haram, mengambil bulu alis itu nggak boleh. Ya walaupun cuma merapikan sama aja, nggak boleh. Apapun yang haram ya haram. Mau banyak mau dikit ya tetap haram. Ini khamr nih satu botol nih, Ustadz minum mabuk nih. Kalau Ustadz minumnya begini nih, mabuk nggak? Halal apa haram? Nah itu sudah. Makana kathiru haram, faqalilu haram. Apapun yang banyaknya haram, maka sedikitnya juga haram. Ya, nggak usah noleh kanan kiri, fokus ke Ustadz ya. Di sini kayaknya ada. Jelas. Saya tidak percaya ada bulu alis bisa lentik satu garis gini seret gitu. Pasti itu di kerik itu bulu alis. Nggak usah ngelirik kanan kiri. Kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ya kan? Jadi begitu. Maka teman-teman yang berbahagia itu bulu alis gak boleh dikerik. Nah, di sini sulam alis udah bulu alisnya dikerik, ditato pula. Jadi nanti habis itu mukanya dipoto, masukin di komputer kan. Nanti banyak pilihan-pilihan alis ditempelin di sini. Nah, lihat mukamu situ. Suka nggak suka, skip. Jadi geser-geser gitu. Saya suka yang ini gitu misalnya. Nanti ditato sesuai dengan keinginannya. Dan memang de facto, saya bilang sama istri, andai kata ini halal nih, saya orang pertama kali nyuruh kamu begini. Kenapa? Emang cantik. Wajahnya lebih glowing, jadi kayak lebih bersih gitu lah. Tapi haram. Ya kan? Tapi haram. Udah, nggak usah dandan yang aneh-aneh. Ya kan? Bidadari di surga, mereka bersayap. Tapi kamu bidadari di surga, cukup berhijab. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi itu tadi tato. Termasuk ada lagi sulam bibir, ada lagi. Jadi kemarin saya tuh ceramah, bukan ceramah sih, janjian sama seorang dokter gitu ya. Dok, kita jogging yuk gitu kan. Di sekitaran adalah di Grand City situ. Akhirnya ketika jogging, saya datang sama dia udah ya, agak deket sama Ustadz, sudah agak lama kan kenalnya. Oke Pak Ustadz, jogging, saya ditemenin. Karena di Grand City itu saya mau jogging sendiri kayak nggak pede gitu. Jadi beliau kan tinggal di Grand City. Antarin saya dok ya, iya aman. Saya datang ke rumahnya. Pagi-pagi beliau udah siap berangkat. Mana ibu dok? Masih tidur Pak Ustadz. Bentar lagi juga turun. Pas turun itu teman-teman. Bangun tidur masih bawa anduk gini. Ya jilbabnya juga masih belum sempurna. Itu bibirnya udah merah gitu. Saya bilang dok, kok bangun tidur sudah bergincu gitu? Harusnya kan bangun tidur itu terus mandi. Dan jangan lupa loh apa? Menggosok gigi. Membersihkan tempat tidurku. Nah, kok bibirnya tiba-tiba udah merah? Kapan pakai lipstiknya, Ustadz? Itu udah flat. Jadi ada paten di situ. Itu tato. Astagfirullah. Jadi bibir ditatonya pula. Jadi bangun tidur pun udah berlipstik. Jadi lipstikan terus dia. Nggak pakai lipstik. Ada lagi ya. Jadi teman-teman itu tato namanya. Hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Ya. Nih jadi tato itu haram karena memang tato ya. Bukan tato haram karena nanti apa menutupi kulit. Enggak. Kalau masalah kulit kecil itu gampang kalau masalah kulit. Ya, kalau masalah kulit itu gampang. Kenapa? Karena bisa tato model zaman sekarang itu ternyata dia di bawah lapisan kulit. Bukan di atas. Kalau tato yang di atas itu kan tato yang lele yang 5.000-an kali gosok pakai uang koin itu kan. Nah, itu kalau itu mohon maaf teman-teman itu
tato mainan itu. Kalau itu tato yang serius, itu hukumnya haram. Kemudian berikutnya menghilangkan bulu wajah. Semua bulu yang ada di bagian wajah. Kecuali bulu kumis dan bulu jenggot kalau memang ada. Ada kan perempuan berkumis? Ada. Berjenggot juga ada. Kemarin itu saya ada baca dengar di YouTube itu orang Amerika ya. Dia cantik, emang perempuan cantik, normal kayak perempuan biasa gitu. Tapi tumbuh jenggot dan tidak main-main, jenggotnya bukan jenggot begini, jenggot yang begini. Dia cerita tuh waktu diwawancarai, awalnya saya merasa risih depan suami karena suami kan rasanya gimana gitu, tapi belakangan suami nerima aja tuh jenggot tebal, jadi akhirnya sekarang dibiarin dia berjenggot tetulan begini. Ya saya ngerasain kayak apa itu suaminya tuh ya, pada geli gitu. Iya kan, jadi subhanallah teman-teman, tapi cantik dia. Jadi wanita cantik tapi berjenggot, masya Allah, luar biasa ya. Nah itu teman-teman yang berbahagia, kalau dia mau motong jenggotnya boleh, motong kumisnya boleh. Tapi bulu-bulu yang ada di alis atau di bagian dahi ini nggak boleh. Biasanya orang mau nikah tuh, dibersihin, dikerok supaya bisa membentuk kayak gini kan. Nah itu hukumnya haram, nggak boleh. Ya, jadi hati-hati. Itu bulu di dahi, di mata, kelopak mata tidak boleh dibersihkan ataupun dikerik juga nggak boleh, sedikit pun nggak boleh. Kemudian berikutnya yang ke-12, waslus sya'ri, menyambung rambut. Jadi sambung rambut namanya extension, hukumnya haram. Kalau kita ke bandara itu kan extension please. Oh attention, beda tipis. Jadi extension itu sambung rambut. Dulu zaman Nabi ada extension Pak Ustadz, ada tapi dengan cara yang tradisional, pakai wig rambut palsu itu, ya. Tuh, jadi pakai rambut palsu cantik gitu kan, pas dideketin rambutnya terkipai, kelihatan botak dia. Ya itu namanya sambung rambut, hukumnya adalah haram, nggak boleh. Nah zaman nenek kita tuh pakai konde. Zaman sekarang namanya tadi yang saya bilang extension. Ya rambut itu dijepit di pangkal akar rambut di bagian belakang. Jadi degradasi seakan-akan rambutnya kayak panjang. Padahal itu rambutnya orang. Saya itu lagi beli HP. Zaman itu masih jadul tuh HP itu, kalau kita beli nungguin dulu tuh install aplikasi gitu. Tahun-tahun itu belum ada Google Play Store, ini belum ada. Jadi kita nungguin, habis beli HP kita nungguin kan diinstalkan gitu. Nah ketepatan di Rapak Plaza itu antara penjual HP dengan salon kan berhadapan. Datanglah 3 perempuan anak SMA kayak gini umuran gini. Rambutnya panjang-panjang. Keluar jadi pendek-pendek. Kaget saya. Mas, gitu. Itu lagi ngetren kan potong rambut gitu. Yang mana itu? Itu mas bukan potong rambut, jual rambut. Kok tahu? Ustadz lihat aja. Bertiga itu pasti ke KFC. Kepo lah saya. Ustadz intip. Betulan. Kok kamu tahu mas? Itu tadi jual rambut dapat duit mereka pesta-pesta itu. Rambut dijual emang buat apaan? Bukan itu kotoran? Ya Ustadz gak gaul. Itu extension itu mahal harganya, 500-600 ribu itu. Bahkan konon katanya kalau kehabisan stok itu ngambil rambut yang di kamar-kamar jenazah, nggak ada yang punya keluarga itu. Jadi sekalian pakai malam-malam. Bang Bokir, mana rambutku bang? Ya, saya kan sempat terbongkar itu bisnis tipuan di daerah India. Jadi orang-orang Hindu di India itu punya kebiasaan unik, di mana anak-anak itu kalau udah umur berapa ya, sampai pokoknya rambut itu dari kecil sampai umur berapa tuh nggak boleh dipotong. Nanti kalau udah umur berapa gitu, misalnya 25 gitu ya, dipotong, nanti rambut itu dimasukkan ke dalam gentong. Gentong itu masuk ke dalam kuil. Itu katanya rambutnya buat persembahan para dewa. Ternyata kalian tahu rambut itu dibawa kemana? Ke Amerika, dijual. Apalagi rambut India itu terkenal sebagai rambut yang paling bagus di dunia. Rambut India kalian tahu panjang-panjang begitu, kuat. Kalian kan udah pendek, pakai tipis lagi. Pakai kalau kering itu bisa mekar gitu. Ya. Nyambut suami itu rambut yang terhelai gitu. Ini
ini nggak nyambut suami mekar kayak rambut singa gitu ya. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya pulang dari kayak tadi malam itu saya pulang jam 2:30 malam. Itu jam 2 saya telepon mie di kilo 10. Jam 2.15 mie di kilo 5. Jam 2.30 mie sudah di depan pintu. Jadi siap buka pintu. Tinggal nyalain remote tes, anginnya kencang, rambutnya terkipis. Masya Allah. Ya saya jawab dong. Dapatkan kaset dan VCD ini di toko-toko terdekat. Begitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah teman-teman berkhalwat dan ikhtilat. Ini juga banyak terjadi ya. Maksudnya gimana Tat? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitan dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman yang berbahagia seperti yang Ustaz bilang, jadi kalau bisa itu teman-teman jangan pernah berikhtilat dengan laki-laki. Walaupun Anda berkata sebenarnya ini kayak nggak ada itu loh Tat, nggak ada perasaan apa-apa, tetap nggak boleh Mbak. Ikhtilat itu diharamkan bukan karena Anda ngapa-ngapain loh. Ikhtilat itu diharamkan karena memang ikhtilat itu haram, gitu loh. Jadi nggak boleh menimbulkan fitnah. Saya udah ngapa-ngapain? Ya udah nggak ngapa-ngapain. Laki yang saya ajak ngomong juga laki baik-baik, lakinya juga nggak ngapa-ngapain. Tetapi kan tetangga Anda nggak bisa Anda jamin nggak ngapa-ngapain. Kalau udah ngomong itu ibu-ibu kelurahan, ngeri itu. Bibirnya bisa tipis begitu. Mbak, masa dia tuh kayaknya berdua-dua ngapain aja? Ih, emang begitu. Iya. Apalagi kalau udah emosi banget tuh. Perempuan tuh ternyata bisa loh ngomong tanpa menggerakkan bibir. Ini saya contohin, agak susah ini ya. Iya. Mbak, ternyata Mbak, tetangga kita tuh begini begitu loh. Iya, udah tau orangnya gitu. Itu udah emosi tingkat dewa gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia seperti itu ya gambarannya ya. Jadi teman-teman jangan berkhalwat. Khalwat itu berdua-duaan. Tapi kalau perempuannya 2 lakinya 1 berarti bukan khalwat. Ya, tamunya 2 perempuannya 1 bukan khalwat. Tapi kalau misalnya 1 laki 1 perempuan nggak ada siapa-siapa, itu namanya khalwat. Nah kalau kita terima tamu laki-laki sedangkan di rumah nggak ada siapa-siapa, gimana Pak Ustadz di luar? Saya pernah itu didatengin perempuan, Pak Ustadz saya dari BTV, Balikpapan TV mau ngadain program tuh. Ustadz saya boleh nggak datang ke rumah? Namanya program religi kan? Yang saya bayangkan yang datang kayak kalian gini nih. Ternyata yang datang umma-umma. Roknya setengah paha, belahan setengah dada, otaknya setengah saja. Ya kan saya jadi bingung ini kan. Mau diterima berduaan di rumah khalwat, dosa. Gak diterima kok sayang gitu ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ya kita ngobrol Pak, tapi di luar Pak ya, saya bilang gitu. Jadi ketepatan di luar tuh ada kursi ya, kita duduk di luar. Kenapa enggak di dalam aja Pak Ustadz? Fitnah. Wih, apalagi nanti ada orang gak suka saya kan. Ustadz macam apa itu? Ya saya pun berkata, Mas, ini tidak seperti yang kau bayangkan. Begitu ya. Baik, tidak berpanjang, tidak berlebar. Ya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajarannya untuk kita bersama. Baik, silakan teman-teman, dengan ini tuntas ya, clear sudah nih untuk dosa yang viral di kalangan wanita. Nanti insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita udah bahas tentang istiqbalur Ramadan, menyambung datangnya bulan Ramadan. Baik, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, Ustaz berikan kesempatan. Boleh berkaitan tema, boleh di luar tema. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau nggak ada yang mau juga nggak apa-apa, silakan aja.
Baik, nampaknya nggak ada. Baik, kita cukupi sekian saja. Silakan. Iya. Mau tanya, kalau misalnya bertinggi, zaman sekarang kan ada itu yang bertinggi, entah di hidung, entah di lidah, entah di bibir, perempuan ya, boleh apa enggak. Terus yang kedua, menyambung kuku. Nah sekarang juga ada kan yang menyambung kuku, itu gimana juga? Baik, yang pertama masalah tindik itu Mbak. Dia udah masuk ranah operasi itu. Maka di dalam Islam itu kaidah operasi pada dasarnya haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena melukai tubuh. Ya, poin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain itu juga berkaitan dengan faktor operasi. Yang parah lagi, tadi masih ingat Ustaz bilang apa tadi? Tasyabbuh bil fasiqat, menyerupai wanita-wanita fasik. Kecuali kalau telinga itu kan udah normal. Dari zaman Nabi sampai hari ini, telinga memang ditindik, itu wajar. Tapi selain telinga, nggak ada yang layak ditindik. Ya, sehingga berangkat dari situ teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya menindik bagian tubuh itu tidak diperbolehkan. Ya, satu. Kemudian yang kedua tadi masalah apa tadi? Menyambung kuku. Teman-teman yang diperbolehkan itu menyambung tali persaudaraan. Ya. Menyambung kuku. Mohon maaf. Harus saya jawab apa? Jangankan kalian menyambung. Kalian itu loh memperpanjang kuku kalian sendiri aja hukumnya makruh. Lah kok malah disambung, lebih makruh lagi, lebih ngeri lagi itu. Ngerti gak maksudnya? Kalau rambut tadi kan masih masuk akal lah, memanjangkan rambut kan bagus buat wanita kan harusnya. Kalau menyambung nggak boleh. Tapi ini mohon maaf, jangan menyambung. Kuku aslimu aja lo nggak boleh. Kuku itu maksimal 40 hari. Potong kuku. Ibu-ibu tuh kadang kukunya panjang. Nggak boleh, itu menyelisih sunnah Rasul. Yang kedua apa? Natful abad, membersihkan bulu ketiak. Gak boleh lebih daripada 40 hari. Kemudian istihdad, membersihkan bulu kemaluan. Ya. Dan satu lagi tadi memotong kuku. Jadi teman-teman mau kita lanafikosis sarif, membersihkan kumis, potong kuku, habis itu membersihkan bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan. An la tutruk min arba'ina yauma, enggak boleh lebih daripada 40 hari. Kalau kuku ibu-ibu masalah. Kalau ketiak tuh bapak-bapak. Mas, kenapa itu bulu ketiak bawa panjangin? Ini kan kami ini kan laki-laki. Lah emang Nabi Muhammad laki apa perempuan? Nabi ketiaknya putih, tidak ada bulunya. Tapi apa lagi? Kalau aku bersihkan, nanti aku tidak punya kekuatan. Itu Samson Betawi. Ya. Seperti itu. Baik. Ya. Saya mau bertanya untuk tadi kan yang palsu-palsu itu nggak boleh. Mau bertanya kalau bulu mata palsu itu kan aja tuh. Baik. Ada yang sampai sebulan tuh biasanya kayak apa bulu mata ya kayak gitu. Baik. Dengerin ya. Tadi kan yang dilarang itu sambung rambut. Para ulama mengatakan yang disambung itu betul-betul rambutnya orang. Tapi kalau berkaitan dengan sintetis, ya itu kata para ulama tidak mengapa. Selama digunakan memang di depan orang yang layak untuk memandangnya. Kayak contoh misalnya bulu mata gitu ya. Bulu mata ya selama dalam batas koridor normal. Karena gini, kalau secara datnya saya mengatakan bulu mata nggak masalah. Yang penting sintetis. Bukan bulu mata dari rambut asli ya. Kan ada juga yang asli itu ada. Yang sifatnya sintetis tidak ada masalah. Cuman yang perlu diperhatikan lagi, ada sisi kedua yang harus Anda waspadai. Apa? Masalah tabarruj. Kira-kira udah masuk bab tabarruj apa tidak? Apa tabarruj itu? Perilaku wanita melakukan suatu tindakan agar laki-laki tertarik melihat dirinya. Maka saya bilang kalau mungkin, mohon maaf ini ya, bulu matanya itu terlalu tipis banget kita. Sehingga butuh ditambahin supaya kelihatan normal. Enggak masalah. Tapi kalau bulu mata udah normal, dibelinya itu bulu mata yang alis anti badai. Joget morai nama jemundur cantik. Nah, itu kan membuat laki-laki jadi ngelihat set. Entah karena kagum kecantikannya atau karena aneh ngeliat mukanya. Kayak berat gitu matanya kan gini. Ya, keberatan bulu mata. Ya Allah. Bulu ketiak aja udah panjang-panjang. Baik, seperti itu. Ada yang lain? Silakan, yang ikhwan juga boleh bertanya.
Silakan teman-teman. Yang akhwat silakan. Apain bisik-bisik kita? Ada ustadz malah tanya sama ustadz. Ayo, ada di SMA ini. Iya. Gigi palsu gimana, Ustaz? Gigi palsu. Kan orang tua. Iya, biasanya gitu. Ini kapan jawabnya tanya terus dia ya? Dengerin sini. Jadi teman-teman, masalah gigi palsu. Ternyata nggak cuma gigi yang palsu, cintamu juga palsu. Gini dengerin Ustadz. Gigi palsu itu di dalam Islam diperbolehkan. Perhatikan ya. Karena gigi itu memang termasuk hajat, kepentingan. Itu bukan kecantikan. Itu kepentingan. Tidak mengapa Islam memperbolehkan. Cuman yang perlu diketahui itu ada dua. Ada gigi yang tertanam, ada gigi yang terpasang. Kalau yang terpasang wajib dicopot. Paham ya? Jadi kalau meninggal dunia kan ada yang kayak cuma dikasih lem itu. Itu wajib dicopot. Karena orang mati nggak boleh bawa apa-apa. Itu kalau yang terpasang. Ya contohnya kalau disamakan kayak softland. Itu juga terpasang wajib dicopot. Kacamata, cincin. Wajib dicopot. Tapi kalau yang sudah terpasang, itu sama mohon maaf contoh kayak pen. Ring jantung, naudzubillah, dan semisalnya, maka tidak perlu untuk dicopot, dibiarkan aja. Nah, termasuk gigi yang tertanam juga, ya udah nggak usah diapa-apain, jadiin aja. Nggak apa-apa, nggak masalah, boleh-boleh aja. Paham ya? Jadi tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi sekali lagi ya, itu gigi palsu tindakan memang betul-betul dibutuhkan. Bukan untuk gaya-gayaan. Karena ada juga yang kayak giginya udah normal, ditambahin panjang tengahnya biar jadi gigi kelinci. Itu nggak diperbolehkan. Termasuk dalam kelompok takjir, merubah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kan dibilang nggak boleh ada benda tuh di dalam tubuh pada saat meninggal ya Ustaz ya. Terus kemarin itu ibu saya kan meninggal, tapi waktu itu dia rahimnya terturun nih. Nah, waktu dia masih hidup tuh rahimnya terturun, terus dia itu pakai model kering gitu di rahimnya. Dan pada saat dia meninggal itu nggak dikeluarkan sih karena harus operasi. Kan tadi udah dijelasin. Tertanam atau terpasang. Kalau terpasang wajib dicopot. Tapi kalau tertanam tidak mengapa. Tadi saya contohin tadi naudzubillah pakai ring jantung. Nggak perlu dicopot. Pakai pens. Ini masih ada saya. Pasang pen belum copot. Ya. Ya kalau kalian butuh besi nanti minta saya. Masih terasa bautnya, masih terasa ada baut-bautnya nih ya. Jadi waktu itu saya sebenarnya jatuhnya karena uji coba aja sih. Ilmu kebal saya masih ada apa enggak. Jadi saya itu jatuhnya pun enggak ngerasa gitu. Saya enggak ngerasa itu patah gitu. Kalau saya dengar kan katanya kalau yang patah cuma wow gitu. Saya enggak ada. Yang ngilu ada, ngilu kayak orang-orang ke Selawi itu loh biasa ngilu gitu. Jadi saya pulang dari rumah sakit, setelah saya jatuh, itu kan saya jatuhnya sekitar jam 1 lah. Itu saya jam 2 ngisi pengajian di daerah Kampung Baru. Jam 3.15 ngisi di PT Abbas Ataya Mandiri. Jam 5 ngisi di Kanwil Bea Cukai. Maghribnya di Gang PLN. Habis sisa saya di Catering Nikmat. Nah di Catering Nikmat itu ibu cateringnya gini. Ustadz kok badannya nggak simetris? Ustadz habis jatuh kak? Iya bu. Ustadz periksa aja tuh kayaknya kok agak miring gitu. Karena dia kan udah lama kajian sama saja dia ngerti tubuh saya kan. Kok ini agak beda, agak miring gitu. Diantarlah pakai mobil gitu. Sebenarnya begitu ya kadang jemaah itu menghormati ustadznya itu gitu. Ada yang pengajian ya mau pulang mau apa kayak enggak urus. Jadi teman-teman enggak pernah nawarin ngantar, enggak pernah ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya disitulah akhirnya dioperasi ya memang betul-betul patah gitu ya. Dan saya nggak ngerasa sakit, kata dokternya kok bisa tat itu tulang ustadz tuh gini loh. Itu kayak nusuk satu dengan lainnya sakit lah. Enggak sakit ya dipaksa sakit. Ya mungkin karena saya udah biasa disakiti sama jemaah. Baik, kita cukupi ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.